Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya di pertemuan 12 dan pertemuan 12 ini merupakan eh, bab terakhir dari aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi mulai dari pertemuan 13 kita akan mulai masuk ke Microsoft PowerPoint. Nah, jadi materi ini yang akan dijadikan kuis ya. Materinya itu ada dua, fungsi logika dan juga lookup ya. Dan ini akan saya sampaikan sekarang. Nah, jadi di pertemuan 12 ini kita hanya akan membahas dua materi saja, yaitu pengoperasian fungsi if di Excel dan juga penggunaan fungsi lookup. Ya, siapa tahu nanti di sini ada yang akan menjadi entrepreneur dan untuk menghitung-hitung gaji karyawan itu bisa banget dipakai dengan fungsi lookup. Nah, sedangkan kalau fungsi if ini biasanya dipakai untuk menghitung nilai akhir mahasiswa ya atau nilai akhir siswa. Itu bisa juga dan ini biasanya saya pakai juga untuk menghitung nilai akhir mahasiswa yang saya ajar. Nah, fungsi if itu secara perintah ini sebetulnya apa namanya ini ya cukup singkat sebetulnya. Gampang tapi memang ketika di pengaplikasiannya ini tergantung dari jumlah kondisi. Jadi kalau kondisinya ada banyak maka formulanya juga akan semakin panjang gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu ketentuannya seperti apa, baru bisa kita gunakan fungsi if ini gitu ya. Contohnya ini. Nah, di sini udah ada contoh tabel nilai ya. Jadi di sini ada ketentuan. Kalau ketentuannya itu kalau cuma ada dua pilihan saja seperti ini. Ya, jadi kalau atau if sel K8 itu nilainya lebih besar daripada 56, maka nanti hasilnya lulus. Tapi selain itu pasti gagal. Kayak gitu ya. Nah, ini salah satu fungsi if yang tunggal. Jadi di sini hanya ada satu ketentuan saja dan ada dua hasil. Ya, di sini hanya ada satu ketentuan saja, if-nya tunggal dan ada dua hasil. Jadi kalau nggak lulus ya pasti gagal gitu hasilnya ya. Tapi ketentuannya di sini hanya ada satu. Makanya disebut juga if tunggal. Nah, ada juga yang if majemuk. Nah, ini yang kata saya tadi ya. Jadi ini tuh kalau si ketentuannya panjang, jadi fungsi if ini juga bisa sangat panjang ya tergantung ketentuannya. Jadi di sini ketentuannya ada banyak. Kalau tadi si apa namanya si ketentuannya itu kan hanya ada satu ya. Kalau sel K38 sama apa lebih besar daripada 56 itu pasti lulus. Kalau selain itu isinya pasti gagal. Nah, kalau yang majemuk ini kondisinya ada banyak nih. Jadi ada yang if-nya K8 itu lebih besar sama dengan 80 itu A. Berarti ini tuh 80 ke atas ya nilainya itu A. Dan kalau nilainya 69 ke atas sampai 80 berarti itu B. Kalau nilainya 56 sampai 68 ya karena di sini batasannya 69 itu Pak udah masuk ke B. Berarti yang ke C itu mulainya dari 56 sampai 68 itu C. Dan kalau K8-nya itu 45 ke atas itu sampai 55 itu D. Nilai indeksnya kalau E itu berarti ke bawah ya dari 44 ke bawah. Itu pasti nilainya E. Nah, langsung aja saya kasih lihat si tabelnya ya untuk yang fungsi if. Nah, di sini udah ada tabel dengan daftar nilai ceritanya ya. Nah, tapi jadi di sini tuh yang harus kita isi hanya nilainya terlebih dahulu. Jadi si nilai akhirnya ini harus diisi pakai apa tadi namanya fungsi if ya. Nah, untuk yang if tunggal itu untuk yang keterangan lulus atau gagalnya. Karena di sini hanya ada satu kondisi saja, tapi kalau yang A majemuk, kalau yang fungsi if majemuk,
itu pakai ada banyak isinya itu. Jadi si kondisinya di sini ada 4 ya. Untuk yang nilai A itu kayak gimana kondisinya, untuk yang nilai B seperti apa kondisinya, nilai C sampai nilai D. Nah, untuk yang nilai E ini nggak usah dikasih lagi kondisinya karena udah pasti nilainya itu di bawah D. Ya, jadi kalau ada nilai di bawah 44 itu pasti nanti munculnya E kayak gitu ya. Nah, sekarang saya coba ini dihapus lagi ya. Jadi kalau untuk menggunakan fungsi if ini kita cukup memberikan satu dulu aja yang paling atas di sini. Ya, jadi yang paling atasnya dulu aja kita isi, sisanya ke bawahnya ini tinggal mengikuti saja sebetulnya. Ini saya coba di copy dulu, saya buat yang fungsinya ini yang kosongnya seperti ini. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan itu harus mengisi dulu nih nilai-nilainya. Ya, dan ini standar nilai di kita ya. Ini juga saya pakai sama kondisi if ini untuk menilai akhir tugas-tugas atau di mata kuliah yang saya ampu. Biasanya tugas yang dimasukin itu ada dua, umumnya, terus ada UTS dan UAS. Nah, untuk nilai akhir juga ini pakai ini juga ya. Jadi ada ketentuannya juga untuk nilai akhir. Dan biasanya sih kalau nilai akhir di Unicom ya, kalau misalkan ada tugasnya dua, UTS UAS, si tugasnya itu dibagi dua. Jadi tugasnya itu 15%, tugas duanya ini bobotnya juga 15%, untuk UTS itu 30% dan untuk UASnya 40%. Nah, tapi ketika nanti nulis di apa namanya di formula barnya itu jangan pakai persentasi, tapi pakai koma aja biar nggak bingung. Ya kayak gini. Jadi si nilai akhir ini berbeda dengan rata-rata yang kemarin kita apa yang kemarin udah kita pelajari ya. Jadi beda gitu. Jadi nilai akhir mungkin setiap mata kuliah beda-beda ya. Ada yang ketentuannya seperti ini, ada yang mungkin nanti ada dari nilai kehadiran juga. Jadi berbeda. Nah, kebetulan kalau untuk contoh saat ini hanya ada 4 variabel nilainya tugas satu, tugas 2, UTS dan UAS. Ya kayak gitu. Dan nanti di sininya ini pakai aritmatika ya. Kalau misalkan ada perkalian itu dimasukin dulu pakai apa namanya kurung. Nah, maksudnya kenapa sih pakai kurung kayak gini? Ini pakai kurung artinya kita harus menyelesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ini. Nah, nanti hasil dari kurung ini baru dijumlahkan. Kayak gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke indeks nilai aja. Jadi untuk penulisan fungsi sama ya diawali dengan sama dengan, lalu kalian ketik if, langsung klik dua kali aja di sini. Nah, pertama kita ininya dulu nih logical testnya dulu, si kondisinya dulu, yang mana yang mau kita ambil. Nah, karena dari kita tuh ambilnya dari nilai akhir, jadi nanti ini yang menjadi patokannya ya. Gitu. Jadi yang pertama pakai if, terus ini nilainya misalkan ini untuk nilai A ya. Jadi kalau misalkan si sel I5 ini sama dengan atau lebih besar atau sama dengan tadi itu berapa sih nilai A itu 80 titik koma. Nah, selanjutnya kita isi kalau nilai si sel I5 ini lebih besar atau sama dengan 80, maka isinya A misalkan ya. Nah, kita nggak boleh langsung ketik A gini. Ya, jadi kalau misalkan untuk isian suatu apa namanya satu sel itu harus dimasukkan ke dalam tanda kutip seperti ini, gitu. Ya, jadi di sini tuh artinya kalau sel I5 lebih besar atau sama dengan 80, nanti munculnya di I5 apa di sel I berapa sih? Oh, C5 ini hasilnya A. Ya, kayak gitu. Nah, sebetulnya untuk secara fungsi if ini udah selesai.
Tapi masalahnya di sini kan ada 5 kriteria nilai ya. A itu berapa dari berapa, B itu berapa dari berapa. Jadi ini harus dilanjut lagi. Ya, harus kita lanjut lagi untuk kondisi yang kedua. Nah, untuk memisahkan antara kondisi satu dan kondisi kedua bisa pakai simbol titik koma ini. Nah, kita langsung ketik if lagi. If kurung buka, selnya masih sama, kurung buka kurung tutup boleh lah. Langsung kurung buka kurung tutup. Bentar ini saya hapus dulu satu kelebihan. Selnya sama, I5 lebih besar dan sama dengan. Nah, sekarang kita buat kondisi yang nilai B. Nilai B itu standarnya sih 69. Ya, lalu di titik koma. Nah, hasilnya nanti B. Berarti di sini pakai tanda kutip dulu lalu B. Lalu selanjutnya kondisi yang kedua, if kondisi yang ketiga, if kurung buka kurung tutupnya 2 kelebihannya. Terus selnya sama, I5 lebih besar sama dengan ini untuk yang nilai C. Berarti nilai C itu dari 55 ke atas. Ya, jadi ini lebih besar sama dengan 55 titik koma, maka nanti akan muncul C. Terakhir, if yang terakhir, if lagi kurung buka I5 ini untuk nilai D, berarti nilai D itu dari 45 ya. Nilai D berarti lebih besar sama dengan 45 titik koma kurung tanda kutip nilai D kurung salah titik koma tanda kutip D ya kayak gini. Nah, sedangkan untuk yang hasil E-nya ini nggak usah lagi pakai if, jadi langsung aja titik koma langsung muncul di sininya. Nah, ini jangan dulu terburu-buru di enter, tapi harus kita pastikan dulu nih jumlah kurung buka dan kurung tutupnya sama. Ya, kalau udah sama, langsung kita enter aja ya. Indeks nilainya biar ketahuan dia nilainya berapa. Indeksnya di sini A. Nah, untuk ngisi baris yang selanjutnya sampai baris 15, ini ada dua cara ya. Bisa di drag seperti ini sama atau bisa juga diklik dua kali seperti ini. Ya, kayak gitu. Silakan nanti kalian pilih yang mana ya. Ya, sama aja sebetulnya. Tapi kalau datanya ternyata ada ratusan, ada puluhan, mungkin untuk klik dua kali jauh lebih mudah ya daripada di drag ke bawah. Ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti udah terisi indeks nilainya, bisa kita cek satu per satu. Apakah udah sesuai dengan ketentuan 84 itu A, 71 itu B, yang ini dan seterusnya ya bisa dicek satu per satu. Udah sesuai atau belum? Kalau udah, kita bisa langsung lanjut mengisi ke kolom keterangan. Nah, kalau kolom keterangan ini jauh lebih mudah karena hanya menggunakan fungsi if tunggal. Ya, jadi kalau fungsi if tunggal itu hanya satu saja if-nya sama dengan if. Nah, untuk mengisi keterangan acuannya itu pakai nilai akhir ya, bukan pakai indeks nilai. Jadi setelah kita ketik if-nya, logical test-nya itu mulai dari sini, nilainya sama dengan lebih besar dan sama dengan dari nilai D. Apa 55 ya? Kita ketik 55 dulu lah. Jadi kalau nilainya itu 55 ke atas itu lulus, kalau 55 ke bawah itu tidak lulus. Ya, jadi kalau misalnya 55
hasilnya lulus. Kalau di bawahnya false-nya kalau tidak sesuai dengan ketentuan if-nya berarti munculnya tulisan gagal. Jangan lupa kurung tutup. Nah, kayak gini. Berarti dia A lulus ya. Kita klik dua kali di sini. Oke, berarti di sini yang gagal hanya ada satu orang nih karena dia nilainya E. Ya di mana E itu dari 40 ke bawah ya. Sip. Nah, kalau udah dapat lulus gagalnya, kita sekarang akan menghitung berdasarkan nilainya, yaitu menggunakan count if. Jadi kalau kemarin count aja itu hanya untuk menghitung keseluruhan, tapi kalau count if, nah ini bisa kita sesuaikan mau yang nilainya apa yang mau dihitung. Gitu. Jadi nggak dihitung secara keseluruhan. Jadi ada ketentuannya juga. Ya kita langsung aja di sini udah saya buatkan kolomnya ya. Nah, yang pertama kita akan menghitung jumlah kolom A. Nah, untuk fungsinya pakai count if. Lalu klik dua kali, terus kita tentukan range-nya itu yang mana. Nah, kalau ini baru kita pakai indeks nilai. Ini range datanya dari J5 sampai J15. Lalu kita pisahkan dengan titik koma. Dan yang selanjutnya kita tentukan kriterianya. Jadi ini harus ada kriterianya, ada ketentuannya. Karena kita akan akan menghitung nilai A, berarti kita ketik A saja di sininya. Nah, untuk di fungsi countif ya, si A-nya bisa A kecil atau A besar. Ini tidak akan berpengaruh ya untuk di eh, formulanya. Jadi ini bisa A besar atau A kecil. Kalau udah dan jangan lupa si nilainya ini dimasukin di dalam tanda kutip ya seperti biasa. Ya. Oke, nah cuman kalau untuk ngisi yang ke bawahnya ini nggak bisa kita klik dua kali ya, karena kalau klik dua kali seperti biasa dia hasilnya akan ngaco di sininya. Yang B-nya jadi ada 3, C-nya 3, E-nya 2, harusnya E-nya hanya satu. Ini kan ngaco ya. Jadi ini harus kita copy paste secara manual seperti ini, Ctrl C, lalu Ctrl V, lalu kita ganti kriterianya. Karena ini B, kita ganti jadi B. Terus untuk yang C, kita ganti jadi C kriterianya. Untuk yang D, kita ganti ke D. Terus yang E, kita ganti ke E. Itu. Nah, begitu juga untuk yang lulus. Ya, nah kalau yang lulus, eh range-nya ini beda. Ya, jadi range-nya kita ubah, bukan yang kolom J, tapi kolom K. Terus kriterianya bukan A, tapi kriterianya lulus. Oh, yang lulus ternyata ada 10 orang nih. Lalu yang gagal, berarti yang gagal kita ganti di sininya jadi gagal. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu kalau penggunaan CONIF. Ya, yang dihitung hanya data yang sesuai kriteria saja. Tapi untuk kriterianya ini tidak berpengaruh ya, huruf besar, huruf kecilnya tidak berpengaruh. Kayak gitu ya. Ya, saya akan membuat contoh bagaimana sih menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya, jadi untuk lookup itu sebetulnya ada dua ya. Jadi ada pakai VLOOKUP, ada yang juga HLOOKUP. Jadi bedanya kalau VLOOKUP dia ngambil datanya secara vertikal, kalau HLOOKUP berarti dia ngambil datanya secara horizontal. Kayak gitu aja sih sebetulnya bedanya ya. Jadi tetap harus dilihat dulu bentuk si tabelnya nanti seperti apa. Nah, sedangkan untuk tabel yang akan saya kasih, yang akan saya isi di sini bentuknya itu vertikal ya. Jadi di sini pakai VLOOKUP. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih bagaimana sih buat ngisi gaji bersih. Nah, jadi kita nggak bisa langsung
ngisi ke gaji bersih. Jadi kalau mau pakai VLOOKUP itu harus bertahap. Ya, pertama misalkan karena gaji bersih ini dari gaji pokok dipotong pajak dan ditambah tunjangan. Ya, jadi ini harus tahu dulu, harus diisi dulu tunjangannya berapa, potongannya berapa. Nah, untuk mengisi tunjangan dan tax atau potongannya kita bisa pakai fungsi VLOOKUP juga. Tapi persyaratannya kalau untuk VLOOKUP kita harus sudah menyediakan dua tabel yang lain. Tabel yang pertama yaitu tabel list karyawannya beserta golongannya yang ini. Jadi ini harus sudah diisi dulu golongannya. Lalu yang kedua, tabel gaji. Di sini udah ada ketentuan ya, kalau golongan 1A, 2A, 3A, dan 4A itu gajinya berapa dan tunjangannya berapa. Ya. Lalu juga yang ketiga, tabel pajak. Jadi di sini harus sudah ada golongannya juga dan persentase si potongan pajaknya itu berapa persen. Nah, kalau kalian perhatikan, di ketiga tabel ini ada satu kolom yang sama, yaitu kolom golongan ya. Nah, fungsinya buat apa sih? Supaya nanti kalau pakai VLOOKUP, kita itu akan mengambil data dari tabel-tabel yang dua ini berdasarkan golongannya gitu. Ya karena untuk fungsi lookup itu harus ada apa namanya? Harus memiliki kolom yang sama, isi kolom yang sama. Ya, jadi harus menyediakan satu kolom yang sama. Walaupun untuk kolom yang ada di tabel gaji karyawan itu datanya enggak berurutan, ini kan enggak berurutan ya, satu 2 3 4 terus loncat 2 3 4 4 1 2. Nah, tapi kalau di kolomnya ini harus sama dan harus hanya ada 4 ya. Sama harus sama kalau misalkan di sininya sampai 4, berarti di sini juga harus sampai 4. Di sini juga harus sampai 4. Jadi jangan sampai ada data yang lebih dari 4. Itu misalkan 5A, 6A, sampai seterusnya itu nggak bisa. Kalau mau ada lebih, berarti di tabel yang lainnya juga harus sama ada golongan tersebut. Gitu. Itu kalau pakai VLOOKUP. Ya. Nah, berarti untuk mengisi tabel ini, yang pertama harus kita isi adalah kolom tunjangannya. Itu kolom tunjangan ini kita akan ngambil dari tabel ini. Pak, kenapa sih nggak di copy paste aja? Ini copy paste ke sini. Nah, kalau kayak gini bisa aja ya, cuman kan lama dan ini kan datanya nggak sama ya, nggak berurutan. Kalau yang empat pertama mungkin sama nih berurutan, tapi untuk yang selanjutnya kan nggak di sini yang ngacak. Makanya pakai fungsi lookup. Nah, untuk pakai fungsi lookup, ini sama seperti fungsi-fungsi yang lain ya, pakai sama dengan dulu. Terus, lookup yang akan kita pakai ini adalah vertikal, karena ngambil datanya secara vertikal. Langsung ketik V, lookup. Ini udah muncul di sini, langsung klik dua kali aja. Sorry. V, lookup, klik dua kali. Nah, di sini ada yang namanya lookup value. Lookup value ini kita ngambil berdasarkan yang mana dulu value-nya tuh. Jadi si acuannya itu yang ini, ya golongan yang ada di tabel utama yang ini. Lalu kita pisahkan dengan titik koma. Nah, di sini ada tabel array. Tabel array ini adalah tabel eh, datanya itu yang mana. Nah, karena tabel itu dari gaji, berarti kita seleksi semua datanya di sini. Untuk yang ini nggak usah diseleksi ya. Untuk yang golongan jabatan ini sebetulnya nggak usah diseleksi. Jadi kita bisa langsung seleksinya mulai dari sini aja. Nah, selanjutnya kita pisahkan dengan titik koma. Lalu kita hitung mau ngambil data yang mana ya. Jadi yang akan kita ambil itu adalah tunjangan. Nah, di sini kolom tunjangan itu adalah urutannya ada di keempat, urutan keempat. Kalau buat ngambil gaji pokok baru 3, jabatan baru 2. Ya, kita coba satu-satu deh ya. Jadi kalau misalkan 2, karena di sini jabatan, kita tutup dengan titik koma, nanti di sini munculnya ya jabatannya apa gitu ya.
Kalau kita ganti jadi 3, maka yang muncul ini gaji pokoknya. Gitu. Kalau kita ganti jadi 4, nah ini kita ngambil berarti datanya yang kolom keempat ini, yaitu tunjangannya. Begitu ya. Nah, enaknya pakai VLOOKUP, kita nggak perlu lagi ngisi semua ke bawah. Kita isi manual nggak usah. Ini akan otomatis terisi ke bawah. Jadi kita nggak usah capek-capek Ctrl V atau paste atau klik 2 kali di sini, ini nggak usah. Ya, justru kalau diklik 2 kali nanti malah jadi error. Jadi ini nggak usah diklik 2 kali. Dia akan otomatis mengisi ke bawah sampai sini. Ya, berdasarkan kolom yang tadi kita isi. Gitu. Nah, yang kedua kita akan ngisi si taksnya nih. Taksnya itu berapa? Ini juga sama pakai fungsi VLOOKUP. Klik 2 kali. Lookup value-nya sama. Kita ngambilnya dari sini. Titik koma. Untuk tabel array-nya ini beda nih. Jadi bukan pakai tabel gaji. Tapi di tabel pajak. Kita seleksi data yang ada di tabel pajaknya, lalu kita ambil persentasenya, dan persentase di sini tuh ada di kolom kedua. Berarti kita ketik 2, jangan lupa kurung tutupnya, lalu enter. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan isi potongan. Ya, jadi potongannya ini hasil dari perkalian gaji pokoknya itu berapa dipotong ini, gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan copy paste aja dari sini ya. Kita copy paste dari sini, pastein di sini. Terus karena tadi gaji pokok itu ke kolom ketiga, kita ketiknya 3. Nah, nanti untuk perkaliannya kita langsung tambahkan di sininya kali kolom ini. Set. Nah, nanti akan muncul semuanya. Nah, ini menandakan bahwa fungsi VLOOKUP juga bisa digabungkan dengan fungsi aritmatika. Ya, bisa di perkalian, bisa ditambah, kurang, ataupun bagi. Gitu. Jadi kita tahu nih, kalau golongan A1 potongannya itu 500, kalau 2A 400, dan seterusnya. Ya. Ini potongan yang 1A lebih besar karena memang gaji pokoknya lebih besar ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan isi gaji bersih. Untuk gaji bersih, kita copy paste aja dari sini. Kita copy paste dari sini. Kita tes dulu, udah keluar belum gaji bersihnya? Oke. Nah, berarti di sini yang muncul belum gaji bersih ya, tapi yang muncul di sini adalah gaji kotornya nih atau gaji pokoknya. Ini belum dipotong potongan dan belum dijumlah dengan tunjangan. Nah, untuk dipotong dengan potongan kita langsung aja di sininya kurang sel ini lalu ditambah sorry ditambah sel tunjangan lalu langsung enter. Nah, jadi inilah gaji bersihnya. Jadi gaji bersih itu gaji pokok yang 7.500.000 dipotong potongannya ini 500 ditambah 2 juta. Jadi hasilnya ini. Ya, kayak gitu. Dan kalaupun nanti si karyawan ini ternyata ada kenaikan golongan ya, misalkan si Ramon asalnya 3A, lalu dia naik jadi 3A, asalnya 4A naik jadi 3A misalkan. Ini tinggal di enter aja dan yang lain akan mengikuti. Gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek mengisi 4 sel yang ada di sini. Kita cukup mengupdate golongannya saja. Ya, misalkan tadi Ramon naik, si Eliano juga naik jadi 3A. Jadi 3A. Nah, gajinya ikut naik. Si potongannya ikut naik juga, tunjangannya juga ikut naik. Kayak gitu. Terus kalaupun ada perubahan, misalkan di gajinya di sininya ada kenaikan kenaikan tunjangan misalkan. Nih, yang 4A tunjangannya jadi 1.250.000 misalkan. Nah, nanti juga akan berpengaruh ke tabel yang ada di sini. Nih, ini juga akan ikut berubah.
gitu. Ya itu enaknya pakai VLOOKUP. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngisi semua karyawan gajinya satu persatu, cukup yang atasnya saja. Ya, ini karena contoh cuman ada 10, tapi kalau misalkan perusahaan yang udah besar, pegawainya ratusan gitu ya, pakai VLOOKUP aja. Karena ini akan otomatis ngisi sampai bawah. Ya, ngisi berdasarkan tadi si tabel value-nya itu berapa. Kalau value-nya ini kita isi sampai sini ya, dari D6 sampai D15, maka nanti keisi otomatisnya juga sama, sampai kolom 15 gitu. Ini nanti akan memudahkan kalian ya kalau misalkan nanti kalian jadi entrepreneur. Baik, untuk yang pembahasan VLOOKUP mungkin segitu aja ya. Ini karena cukup mudah ya, gitu. Nah, nanti untuk kuisnya silakan kalian baca di PDF-nya karena ketentuannya ada di situ. Intinya sih di kuis 2 ini kalian akan diminta buat membuat dua contoh tabel, ya tabel yang menggunakan if dan juga tabel yang menggunakan VLOOKUP. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan kuis 2.